Apakah sudah kelihatan? Sudah, Ma'am. Sudah, Ma'am. Ya, jadi kita mereview karena kalian sudah mendapatkan ini toh, bahkan beberapa kali mereview saja grammar present tenses. Jadi untuk tenses biasanya dikelompokkan menjadi 2 atau 3. Kalau dikelompokkan menjadi 2 itu present dan past. Ya. Present mewadahi segala macam yang present itu, present simple, present continuous itu ya, sampai present future. Yang past mewadahi ya past simple, past perfect sampai past future. Tapi ada juga yang dibagi menjadi 3, present, past, future, past, present, future ya sebelumnya pokoknya 3 itu. Nah, masing-masing pembagian ini memiliki dalam tanda petik itu anggotanya sendiri-sendiri. Present tenses ya semua yang present simple, present continuous, present perfect continuous itu ya, seperti itu. Untuk kepentingan review hanya dilihat yang sering digunakan ya. Present simple, present continuous, dan present perfect. Udah, itu yang paling sering digunakan gitu ya. Baik dalam tulisan maupun dalam percakapan. Kita langsung masuk ke present simple. Dimulai dari patternnya gitu ya. Dan kalian tahu subjek diikuti verb, tapi verbnya itu base form, bentuk asal verb itu. Kecuali untuk subjek he, she, it. Yang verbnya ditambahi s atau es itu kalian pasti sudah tahu. Nah sekarang yang lebih penting dari present simple itu karena untuk digunakan gitu ya dalam percakapan atau tulisan adalah penggunaannya. Ya, jadi present simple digunakan untuk menyatakan apa? Something that is true in the present. Jadi pada saat present nah, itu benar, I'm 19 years old. Nggak tahu 2 bulan lagi gitu ya misalnya. He lives in London ya, present time dia di London. 3 bulan yang lalu dia di mana? 3 bulan kemudian dia akan tetap di London atau tidak ada informasi itu. Kemudian something that happens again and again in the present. Sesuatu kegiatan yang berulang in the present. I play football every weekend. Ya. Every itu menunjukkan keberulangan gitu ya. Kadang-kadang keberulangan itu juga being helped by adverb of frequency gitu loh ya. Apa adverb of frequency used to add the repeated actions itu bisa sometimes, often, always, never gitu ya, seperti itu. Nah present simple tense juga digunakan to say something that is always true. Sometimes people call it habitual truth. Jadi kebenaran umum. Ya. Oke. Dulu sih sering menggunakan water boils at 100 degrees Celsius. Itu sering banget dipakai dulu. Ya. Tetapi karena kemudian ada yang membantah bahwa di puncak gunung yang dengan ketinggian berapa itu sudah dicek, dites, ternyata mendidihnya tidak 100 derajat Celcius, berarti itu bukan always true, everywhere, every time, dan by everybody gitu kan. Itu sehingga kemudian dipilih yang aman lah sekarang ini. The adult human body contains 206 bones. Jadi tidak peduli jenis kelaminnya, tidak peduli ras etnisnya,
kaya miskin, tua muda, selama dia sudah masuk adult, gitu ya, itu tulangnya 206 potong. Ya kalau baby, balita gitu ya, itu masih kurang dari itu, gitu ya. Kemudian, nah ini yang perlu diperhatikan untuk something that is fixed in the future. Ternyata simple present itu atau present simple itu bisa digunakan untuk menyatakan future, tetapi untuk sesuatu yang fix. Fix itu artinya nggak bisa diubah-ubah. The school term starts next week. The train leaves at 19:45 this evening. Biasanya related to official schedule, gitu ya. Jadi tidak bisa diubah-ubah saenake udele dhewe gitu ya. Misalnya, undurin dulu dong keretanya. Jadi jam 8 saya tak beli cemilan dulu misalnya, nggak bisa gitu ya. Kemudian untuk question negatif, kalian sudah pasti tahu ya, menggunakan auxiliary verb, kata kerja bantu, do atau does tergantung subjeknya, itu kalian sudah tahu ya. Susunannya bagaimana. Yang perlu mungkin kalian ingat, sekali kalian menggunakan does, apakah dalam pertanyaan atau negatif, maka kata kerjanya tidak usah diberi S lagi. S-nya sudah dileburkan ke does, gitu ya. Oke. Nah, kalau kalian menggunakan kata question word, apa itu, kata tanya ya, question word who, maka tidak usah pakai does did untuk pertanyaan karena jawabannya subjek. Who lives in London? Misalnya siapa teman kalian yang baru yang kalian kenal ya, teman yang baru tinggal di London misalnya, siapa? Joko misalnya. Who plays football at the weekend? Misalnya. My neighbor, misalnya gitu. Who works at Liverpool City Hospitals? My uncle. My uncle works at Liverpool City Hospital. Jadi berarti subjek. Tetapi kalau pakai where, what, why, do atau does digunakan. Where do you live? Why do you do that every weekend? Gitu ya. Oke, negatif kalian udah tahu ya. Oke, langsung ke present continuous. The present continuous tense is formed from the present tense of the verb be and the present participle in form of a verb. Jadi present tense of the verb be itu kan, be itu seperti apa ya? Inti. Nah, inti itu kemudian bisa diderivasi, bisa diturunkan gitu ya, gampangnya dipecah-pecah lah. Menjadi kalau present is MA gitu ya. Kalau past menjadi was were. Kalau setelah will, can, sejenis itu menjadi be, tetap be. Tetapi kalau setelah have, has menjadi have, has, had, menjadi been, itu kan be itu tadi. Nah, SMA gitu ya, ditambah dengan present participle. Itu istilah grammarnya ya, grammatical termsnya. Tetapi gampangannya itu verb ing, verb ditambah ing, jadi SMA ditambah verb ing. Penggunaannya, we use the present continuous to talk about the present. Ya, namanya present continuous, berarti talk to the present. Continuousnya bagaimana? For something that is happening at the moment of speaking. Kalian masih dengar suara saya kan? Masih, Ma'am. Oke. Kalau suara saya ada gangguan, langsung kalian informasikan ya. Oke. For something that is happening at the moment of speaking. Jadi untuk menggambarkan sesuatu yang sedang terjadi pada saat berbicara. Jadi pada saat berbicara sedang melakukan sesuatu atau sedang terjadi sesuatu.
Misalnya I'm just leaving work, I'll be home in an hour. Ini mungkin sambil berbicara lewat telepon gitu ya, menginformasikan, dan dia sambil melakukan kegiatan, yaitu mungkin jalan menuju tempat parkiran atau berjalan ke depan menunggu kendaraan, go ride, go car gitu ya. Please be quiet, the children are sleeping. Jadi pas ngomong, paling tidak yang memberikan warning itu ngomong, childrennya memang lagi sleeping. For something which is happening before and after a given time. Untuk sesuatu yang tetap sedang terjadi tetapi before and after a given time. Jadi durasi waktunya lebih lama untuk sedangnya itu. At 8 o'clock we are usually having breakfast. Ya tidak jam 8-nya langsung nyendok terus selesai kan. Jam 8 kan cuma 1 detik ya. Ya beberapa saat sebelum jam 8 sampai beberapa saat setelah jam 8. Jadi durasi sedangnya jauh lebih panjang. For something which we think is temporary. Nah, present continuous itu untuk menyatakan sesuatu yang temporer. Temporer itu maksudnya ya tidak selamanya gitu ya, hanya beberapa saat. Michael is at university, he's studying history. Tidak berarti dia saat itu sedang kuliah, bukan, tapi untuk menunjukkan gitu ya, untuk rentang waktu tertentu si Michael itu belajar history. For something which is new and contrast with a previous state gitu ya. Jadi menggambarkan sesuatu yang sangat fenomenal karena new and contrast. These days most people are using email instead of writing letters. Ya bahkan sekarang pakainya WA ya. Undangan rapat, undangan webinar, rapat lewat Zoom, lewat Teams, lewat apapun itu sekarang sebarnya lewat WA. Tidak lagi jarang yang lewat email, karena orang juga jarang cek email gitu ya. Jadi lewat WA. Padahal waktu email saja itu sudah luar biasa fenomenal gitu ya. Kalian lahir sudah ada email ya, bahkan sudah ada WA, jadi nggak kaget. Tetapi bagi saya yang dulunya lewat surat, email itu menjadi sesuatu yang sangat wow gitu ya, kayak apa, magic gitu ya. Bayangin ngetik, send, kalau sana langsung baca, langsung jawab, langsung sampai. Tidak usah cari kertas, amplop, perangko, ngepostkan, nunggu ya, kan wow banget gitu ya. Tidak kalian rasakan baunya itu ya. Nah, to show that something is changing, growing or developing, untuk sesuatu yang berubah karena berkembang gitu ya. Misalnya the children are growing quickly ya, karena setiap saat children itu growing ya. Kalau kalian kayaknya udah nggak growing ya, tinggal melebar, kalau membundar gitu ya, seperti itu. Apalagi kalau saya udah nggak growing lagi. Kalau saya itu sudah mulai fase withering. Withering itu melayu, mengerut gitu ya. Ya karena usia. Seperti itu. For something which happen again and again, untuk menunjukkan sesuatu yang berulang, tetapi berulangnya itu yang ditekankan itu durasi. Ya, dalam mengatakan berulang itu yang ditekankan durasinya. Misalnya, it's always raining in London. Jadi yang ditekankan itu ada beberapa saat gitu ya, hujan. Nanti beberapa saat hujan lagi. Ya memang London itu sangat terkenal dengan cuacanya yang dalam satu hari bisa berganti-ganti. Cerah, hujan, cerah, cloudy, cerah, cloudy lagi, cerah lagi, hujan lagi, cloudy, hujan lagi, untuk dalam satu hari ya. Oke. Dan bisa digunakan kata always untuk menekankan again and again-nya. Then we use the present continuous to talk about the future.
Nah, ini ingat ketika present simple itu kan juga bisa digunakan untuk future, tetapi future yang sudah fix, yang nggak bisa diutek-utek karena timetable, official timetable gitu ya. Kemudian present continuous itu juga bisa digunakan untuk future, tetapi future yang di sini dikatakan arrange or plan, direncanakan oleh seseorang, gitu ya. Mungkin sudah ada persiapannya juga, tetapi masih bisa berubah karena ini personal arrangement, personal plan gitu loh, yang masih aja bisa berubah gitu ya. Misalnya Mary is going to a new school next term. Next term menunjukkan future ya. Itu sudah direncanakan dan mungkin sudah dipersiapkan gitu. Tapi karena selama ini itu masih rencana manusia, rencana personal gitu ya, bisa saja kan berubah. Bisa saja tiba-tiba Mary-nya memutuskan nggak mau sekolah di situ, kan bisa saja. Atau bisa saja orang tuanya mendapatkan info tertentu terus Mary dipindah sekolah yang berbeda lagi. Ya, jadi arrange or plan iya, tetapi itu masih personal sifatnya, bukan official timetable seperti pada present simple yang digunakan untuk future. Ini present continuous yang digunakan untuk future itu masih ada kemungkinan untuk berubah. What are you doing next week? Ya mungkin sudah berencana. Next week saya akan mancing, gitu ya, mancing. Karena saya nggak punya kegiatan lain, ya udah mancing aja lah next week. Tapi kalau misalnya ditawari kegiatan yang lebih menyenangkan, gratis pula, nggak usah mancing, ngapain? Ikut saya yuk. Jalan-jalan nanti tak traktir deh, makan. Tapi temenin saya jalan-jalan, mungkin saja kan personal plan itu bisa berubah. Ya, oke, lanjut. Present perfect. The present perfect is formed from the present tense of the verb have, bisa have, bisa has, and the past participle of a verb. Tadi kalian sudah apa? Sudah tahu present participle, sekarang past participle. Kalau present participle to verb ing, past participle to verb bentuk ketiga. Itu ya, verb bentuk ketiga. Jadi have atau has plus verb bentuk ketiga. Bentar ya, saya tak minum dulu. Nah, kalau present perfect continuous berarti have atau has, terus continuousnya been menjadi been ditambah verb ing. Oke, lanjut. Mana? Ya, ini. We use the present perfect tense for something that started in the past and continues in the present. Nah, itu ciri khas penggunaan present perfect. Bermula di waktu lampau. Waktu lampau itu bisa 5 menit yang lalu, setahun yang lalu, tapi yang sorry, saya salah. Ya, tidak disebutkan kapannya ya, sudah berlangsung itu, apakah 5 menit yang lalu, apakah setahun yang lalu, itu nggak disebutkan. Pokoknya sudah, gitu loh. Pokoknya sudah terjadi, sudah mulai. Kok sudah terjadi, salah lagi saya. Sudah mulai, tapi masih berlangsung sampai sekarang. Misalnya they've been married for nearly 50 years. Ya, they've been married. Kalau itu berhenti di situ saja, informasinya adalah mereka sudah menikah. Menikahnya kapan? Nggak diinformasikan, dan pengertian yang dikandung adalah pernikahan itu masih lanjut. Kalau pengen tahu kira-kira menikahnya, maka bisa dikatakan for nearly 50 years. Ya, kurang lebih 50 tahun lah. Kalau disebutkan kira-kira 50 tahun itu tahun berapa? Sekarang 2022, 50 tahun berarti 1970 lah, gampangnya gitu ya. 1970-an. Kalau disebutkan in 1970s itu tidak boleh pakai present perfect.
Kalau tahunnya disebutkan secara pasti, kapannya disebutkan secara pasti harus memakai past simple. Itu nanti pada pembicaraan tentang past simple, ya. Present perfect dengan present perfect continuous itu sering dipakai interchangeably. Interchangeably itu apa? Berganti-ganti, apa? Bisa saling digantikan gitu loh ya. Atau dianggap ya kurang lebih sama. Hanya saja present continuous itu lebih menekankan pada sedang. Gitu ya. Dulu sampai sekarang dan masih sedang, masih tetap di situ, sedang sekarang ini gitu ya. Misalnya it's been raining for hours. Tadi dan nggak ada tanda-tanda berhenti, berarti masih lanjut. Kayak gini nih, hujan terus sedang terjadi, gitu ya. Kemudian for something we have done several times in the past and continue to do. Keberulangan mulainya dari waktu lampau dan masih lanjut. He has written 3 books and he is working on another one. Ya. Jadi sudah dari dulu sampai sekarang udah 3 sih, lanjut gitu ya. Kemudian we often use a clause with since to show when something started in the past. Menggunakan since untuk menunjukkan titik mulainya gitu ya. I have worked here since I left school. Perhatikan setelah since itu diikuti verb bentuk kedua. Since I left school. Karena itu udah dulu gitu ya. Since-nya. Titik awalnya kan berarti udah dulu. When we are talking about our experience up to the present, ya digunakan present perfect. Bisa ditambahi ever. My last birthday was the worst day I have ever had. Ya, dari pengalaman ulang tahun yang dia ingat, gitu ya. Ternyata yang terakhir yang paling buruk, gitu ya. Have you ever met George? Dari dulu sampai sekarang itu implied meaningnya ya, dari dulu sampai sekarang itu udah ketemu George. Kemudian for something that happened in the past but is important at the time of speaking. Iya, mulainya memang di waktu lampau yang nggak disebutkan dengan definite, tapi berasa pentingnya itu sekarang. Ya, I can't get in the house. I've lost my keys. Ya, I've lost my keys kan beberapa saat yang lalu. Baru terasa pentingnya sekarang ini. Apa? I can't get in the house. Kemudian we use the present perfect be when someone has gone to a place and return. Jadi untuk mengatakan seseorang pergi ke suatu tempat tapi sudah kembali, maka digunakan be. Ya tentu saja be dalam present perfect kan menjadi been ya. Where have you been? Where have you been? Jadi kalian tiba-tiba pas keluar kamar gitu ya, mau duduk di teras, lihat kakak kalian atau adik gitu ya, masuk, buka pagar gitu ya, masuk, kami bawa apa tas, kayaknya gede lah, gelembung gitu tasnya gitu ya. Where have you been? Dari mana tadi? Gitu ya. I've just been out to the supermarket. Oh, dari kalau kita apa? Alfa, Indo, gitu ya, seperti itu. Jadi where have you been tuh dari mana, maksudnya bepergian kemana, dari bepergian kemana. But when someone has not returned, has gone but not returned yet, gitu ya, we use have atau has gone. Where is Maria? I haven't seen her for weeks. She's gone to Paris for a week. She has gone to Paris for a week. Itu berarti belum balik, masih di sana. Nah, untuk menegaskan lagi dan informasi tambahan, she'll be back tomorrow. Oke. Nah, we often use the present perfect with time
Adverbials which refers to the recent past. Jadi keterangan waktu, ya, sorry bukan keterangan waktu sih, ini adverb yang menunjukkan waktu, gitu ya, menekankan waktu, gitu ya. Recent past sudah lewat, tapi barusan itu masih bisa digunakan. Just recently. Scientists have recently discovered a new breed of monkey. Penelitian dari dulu gitu ya sampai sekarang ini, dan pastinya akan lanjut ya, baru aja nemuin jenis baru kera, baru aja itu kan berarti udah lewat, tetapi kan itu tidak kemudian begitu menemukan jenis baru langsung penelitiannya selesai tutup, kan enggak, kan masih lanjut ya. Or adverbial which include the present ya. Ever, so far, until, now, up to now, yet, itu untuk present perfect. Have you ever seen a ghost? Dari dulu sampai sekarang, dan pengalamanmu itu gitu ya, pernah lihat hantu nggak? Nah, ini yang tadi saya katakan, warning, we do not use the present perfect with adverbial which refers to past time which is finished. Jadi present perfect tidak bisa dipasangkan dengan keterangan waktu yang menunjukkan waktu lampau, waktu yang sudah selesai. Misalnya yesterday, last week, this morning, gitu ya. In, terus tahun yang sudah lewat, in 2020, itu nggak boleh dipasangkan dengan present perfect. Gitu. Kalau menggunakan salah satu yang sudah keterangan waktu yang sudah lampau, gitu ya, harus pakai verb kedua. Kan sudah selesai, dalam itu nanti pada pada past simple dibicarakan ya. Misalnya I have seen that film, benar, I have seen that film. Dari dulu sampai sekarang ya, saya sudah pernah lihat film itu, nggak disebutkan kapannya. Tapi kalau kapannya disebutkan secara rinci, yesterday, ya berarti menjadi I saw, verb kedua, that film yesterday. Misalnya when we were children, we have been to California, benar, we have been to California, benar, pernah, kita itu pernah loh ke California, benar. Tapi kalau diberi keterangan when we were children, nggak bisa. When we were children itu lampau yang sudah selesai. Kalau kita pakai when we were children, ya when we were children, we went, we visited, we had holiday in California. Nah, itu bisa. Tetapi present perfect bisa diberi keterangan waktu yang belum selesai. Misalnya today itu selesainya nanti jam 12 malam, atau this week yang selesainya minggu jam 12 malam, ya. Have you seen Ellen today? We have bought a new car this week. Oh ya, oke, sebelum masuk ke latihan yang nggak banyak gitu ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan langsung beri kalian waktu untuk mengerjakan latihan A dan B saja. Latihan C disiapkan, yang buat kalimat itu disiapkan di mana waktu luang gitu ya, waktu luang kalian di rumah kayak di mana terserah, untuk dikerjakan minggu depan. Yang C yang buat kalimat, tapi yang A dan B dikerjakan di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, langsung saya beri waktu untuk mengerjakan. Ada pertanyaan kah? Nggak ada suara, saya anggap tidak ada. Maka kalian saya beri waktu 20 menit ya. 20 menit saja untuk mengerjakan latihan A dan B. 20 menit. Maka sekarang sebaiknya kalian segera leave. Karena seperti biasa, seperti kemarin-kemarin kita mengerjakannya lewat chat. Paham? Paham. Oke, ya. Berarti ayo segera leave, saya leave duluan. Baik, Ma'am. Terima kasih.